Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Randy Waluya Putra, NIM 2020 10 11 03 11 559 kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester Hukum Perdata Waris. Nomor 1, yang A, berdasarkan ilmu pengetahuan atau doktrin. 1. Hukum tentang orang atau personate rights diatur dalam bab 1 dan 2 serta buku 4 bab 4 KUH Perdata yang memuat hal-hal tentang manusia sebagai subjek hukum, kecakapan untuk memiliki hak-hak, kecakapan untuk bertindak sendiri melaksanakan hak-hak itu, serta hal lain yang mempengaruhi kecakapan, domisili, nama, pencatatan sipil. 2. Hukum kewarisan atau average diatur dalam bab 12 sampai bab 18 buku 2 KUH Perdata yang memuat hal-hal yang berkaitan dengan pengalihan tentang benda atau kekayaan seorang jika telah meninggal dunia. Berdasarkan KUH Perdata atau BW, buku 1 tentang orang atau fan person dan hukum keluarga atau fan family. Buku 2 tentang benda atau van zaken yang dalamnya termasuk hukum waris atau erfrecht. Buku 3 tentang perikatan atau verbin tension rights atau hukum perjanjian verbin tension. Buku 4 tentang pembuktian atau van Bewich dan kadaluarsa atau fair jaring. Yang B, penggolongan penduduk. Hukum waris adat merupakan negara kepulauan yang terdiri dari beragam suku bangsa, agama, dan adat istiadat yang berbeda satu dengan lainnya. Hal itu mempengaruhi hukum yang berlaku di tiap golongan masyarakat yang dikenal dengan sebutan hukum adat. Hukum waris Islam berlaku bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islam dan diatur dalam pasal 171 sampai 214 kompilasi hukum Indonesia, yaitu materi hukum Islam yang ditulis dalam 229 pasal. Hukum waris perdata termasuk warga Indonesia keturunan, baik Tionghoa maupun Eropa yang ketentuannya diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang C, perumusan hukum waris. Pewaris, yaitu orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan pada orang lain. Ahli waris, orang yang berhak atas harta kekayaan atau warisan. Harta warisan, yaitu kekayaan yang ditinggalkan berupa aktiva dan pasif atau boedel. Pewarisan, proses beralihnya harta kekayaan atau hak dan kewajiban seseorang pada para ahli waris. 2. Yang A, asas ketuhanan dan pengendalian diri, yaitu adanya kesadaran bagi para ahli waris bahwa rezeki berupa harta kekayaan manusia yang dapat dikuasai merupakan karunia Tuhan. Asas kesamaan dan kebersamaan hak, yaitu setiap ahli waris mempunyai kedudukan yang sama sebagai orang yang berhak untuk mewaris harta peninggalan pewarisnya. Asas keadilan, yaitu mengandung maksud di dalam keluarga dapat ditekankan pada sistem keadilan. Hal ini akan mendorong terciptanya kerukunan dari keluarga tersebut yang mana akan memperkecil peluang rusaknya hubungan dari kekeluargaan tersebut. 2B, asas individual atau perorangan, yaitu bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi pada masing-masing ahli waris untuk dimiliki secara perorangan
Dalam pelaksanaannya, seluruh harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang kemudian dibagi-bagikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya menurut kadar bagian masing-masing. 3A. Kata saisine diambil dari bahasa Prancis, yaitu le mort saisit le vif. Artinya, yang mati dianggap digantikan oleh yang hidup. Maksudnya agar dengan meninggalnya pewaris, ahli waris segera menggantikan hak-hak dan kewajiban dari pewaris tanpa memerlukan suatu perbuatan tertentu, walaupun mereka atau ahli waris tidak tahu menahu akan meninggalnya si peninggal warisan itu. 3B Hak hereditatis petitio. Pasal 834 835 KUH Perdata mengatur mengenai hereditatis petitio, yaitu setiap ahli waris berhak melakukan penentuan hukum untuk memperjuangkan hak warisnya. Hak ini diberikan oleh undang-undang kepada ahli waris terdapat semua orang yang dengan titel atau tidak membezit seluruh atau sebagian dari harta warisan itu, termasuk mereka yang dengan tipu daya menguasai harta warisan itu. 4A. Syarat-syarat. Yang pertama, pewaris telah meninggal dunia. Yang kedua, ahli waris atau para ahli waris harus ada pada saat pewaris meninggal dunia. Ketentuan ini tidak berarti mengurangi makna pasal 2 KUH Perdata, yaitu anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan, bila mana kepentingan si anak menghendakinya. Yang ketiga, setiap seorang ahli waris harus cakap serta berhak mewaris, dalam arti ia tidak dinyatakan oleh undang-undang sebagai seorang yang tidak patut mewaris karena kematian atau tidak dianggap sebagai tidak cakap untuk menjadi ahli waris. 4B. Mewaris karena kedudukan sendiri. Artinya seseorang mewaris untuk dirinya sendiri dan berdasarkan undang-undang ia berhak untuk mewaris. Contohnya seperti anak serta istri atau suami yang hidup terlama atau golongan 1, ataupun ayah atau ibu serta saudara-saudara pewaris atau golongan 2, ataupun kakek atau nenek pewaris atau golongan 3, ataupun saudara dari ayah atau ibu, saudara dari kakek atau nenek golongan 4. 4C. Mewaris berdasarkan penggantian tempat ialah orang yang muncul dalam harta pewaris untuk orang lain. Orang lain itu haruslah sudah meninggal sebelum pewaris meninggal. Hal ini sebagaimana disyaratkan dalam pasal 847 Burgerlich Wetboek. 4D. Syarat mewaris karena pergantian tempat. Yang pertama, ditinjau dari orang yang digantikan. Orang yang digantikan harus meninggal terlebih dahulu dari pewaris. Yang kedua, ditinjau dari orang yang menggantikan. Yang menggantikan harus keturunan yang sah dari yang digantikan, termasuk keturunan sah dari anak luar kawin. 4E. Ahli waris karena penggantian tempat adalah ahli waris yang merupakan keturunan keluarga saudara dari pewaris yang muncul sebagai pengganti tempat orang lain yang seandainya tidak mati lebih dahulu dari pewaris, sedianya akan mewaris. Pasal 845 KUH Perdata mempunyai hubungan dengan pasal 861 KUH Perdata, sebagaimana pembatasan penggantian tempat dalam pewarisan menyampingi yang telah ditetapkan pasal 861 KUH Perdata. Terdapat perkecualian pada pasal 845 KUH Perdata. 5A. Golongan 1. Suami atau istri yang hidup terlama dan anak atau keturunan. Pasal 852 KUH Perdata. Contohnya, jika pewaris meninggalkan satu orang istri
dan 2 orang anak, maka masing-masing ahli waris mendapatkan bagian rata. Golongan 2, orang tua atau saudara kandung pewaris, pasal 854 sampai pasal 56 BW. Contoh, jika pewaris meninggalkan 2 orang saudara atau lebih dan kedua orang tuanya, maka ayah dan ibunya masing-masing mendapat 1/4 bagian dan sisanya diambil untuk ayah dan ibu pewaris. Golongan 3, keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu pewaris, atau pasal 853 sampai 858 BW. Contohnya yaitu yang mendapat warisan adalah kakek atau nenek baik dari ayah dan ibu. Pembagiannya dipecah menjadi setengah bagian garis ayah dan setengah bagian garis ibu. Golongan 4, paman dan bibi pewali baik dari bapak atau ibu. Keturunan paman dan bibi hingga derajat ke-6 dihitung dari pewaris saudara dari kakek dan nenek, serta keturunannya. Pasal 858, 861, 873 BW. Contohnya, golongan ini berhak menerima warisan karena keluarga saudara dalam satu garis. 5B. Onward Decade adalah orang yang tidak patut mewaris. Dalam pasal 858 KUH Perdata menyebutkan bahwa ada 4 hal yang menyebabkan ahli waris tidak patut menerima warisan, yaitu 1. Ahli waris karena putusan hakim dihukum karena mencoba membunuh pewaris. Contoh, apabila ia mencoba membunuh seorang pewaris, maka tidak patut mendapatkan bagian warisan. 2. Ahli waris karena putusan hakim karena memfitnah pewaris melakukan kejahatan. Contohnya adalah jika ahli waris memberikan fitnah terhadap pewaris, maka tidak mendapatkan bagian. 3. Ahli waris yang dengan kekerasan menghalangi pewaris untuk membuat wasiat. Contohnya apabila ahli waris menghalangi pewaris dalam membuat wasiat. Dan yang keempat, ahli waris yang memusnahkan surat wasiat. Contohnya jika ahli waris merusak jejak surat wasiat pewaris. 6. Yang pertama, anak luar kawin mewaris dengan ahli waris golongan 1, bagiannya sepertiga seandainya ia anak sah. Contohnya adalah bila pewaris meninggal dan meninggalkan keturunan yang sah dan atau suami istri, maka anak luar kawin yang diakui mewarisi sepertiga bagian dari mereka yang sedianya harus mendapat seandainya mereka adalah anak sah. 6. Yang kedua, anak luar kawin mewaris dengan ahli waris golongan 2 dan 3, bagiannya setengah dari warisan. Contohnya yaitu jika yang meninggal tidak meninggalkan keturunan maupun suami atau istri, tetapi meninggalkan keluarga saudara dalam garis ke atas atau saudara laki-laki dan perempuan atau keturunannya, maka anak-anak yang diakui tersebut mewakili setengah dari warisan. 6. Yang ketiga, anak luar kawin mewaris dengan ahli waris golongan 4, bagiannya 3/4 dari warisan. Contohnya anak luar kawin yang mewaris dengan ahli waris golongan keempat meliputi sanak saudara dalam derajat yang lebih jauh, maka besarnya hak bagian anak luar kawin adalah 3/4 dari warisan. 7. Yang A. Maksud dari pasal 874 sampai dengan 894 BW adalah mengatur tentang segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia adalah kepunyaan para ahli waris atau mengatur tentang surat wasiat. Maksud dari pasal 895 sampai dengan 912 BW yaitu kecakapan untuk membuat surat wasiat atau untuk menikmati keuntungan dari surat yang demikian. 7B. Surat wasiat holografis
adalah surat wasiat yang dibuat oleh pewaris tanpa adanya saksi, hanya dengan satu notaris saja. Contoh surat wasiat holografis, misal surat wasiat tentang warisan harta, tapi jumlahnya tidak terlalu banyak. Surat wasiat umum, yaitu surat wasiat atau testamen yang dibuat oleh notaris serta dihadiri oleh sedikitnya 2 orang saksi. Sekian hasil presentasi saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.